Baik, Shalom Aleichem, Besem Yesua Hamasiah ilal abad. Amin. Selamat sore, apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, haleluya, amin. Baik, saya akan perkenalkan diri saya. Udah ada yang kenal belum sama saya? Belum ada. Tapi di tempat ini saya kenal 3 nama. Yang pertama adalah nama orang yang selalu dijuluki penyesat rohani. Namanya Lukas Sutrisno, saya sebut aja nggak basa-basi. Yang kedua nama Brisco, saya juga nggak tahu yang mana orangnya. Karena nama itu selalu disebut ketika Aleph Tahu ini mengudara di YouTube. Dan yang ketiga di sini yang saya kenal istri saya. Lembaran indah namun tiada akhir. Itu singkatan dari Lina, namanya Lina. Kok bisa bikin? Iya, saya yang bikin sendiri itu. Oke, saya akan bersaksi begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesaksian saya bukan ingin membanggakan diri sendiri, tapi saya ingin men-share, membagikan kekuatan iman jangan sampai dijual. Ya, karena setan yang dulu di zaman padang gurun sampai sekarang adalah tokoh yang sama. Saya dari seberang, tidak usah saya sebutkan, dari Assalamualaikum, saya dari sana. Lalu keliling lagi, masuk Kristen. Juga tidak mantap, karena ada satu bahasa, satu kata yang ternyata saya dapat dari sini. Dan ketika kata itu saya sharing di teman-teman saya, mereka nggak tahu. Kata-katanya simple, main ayunan. Jadi apa itu ayunan? Singkat-singkat akhirnya saya tahu gitu kan. Nah sampailah ke sini, saya mengenal nama itu setahun yang lalu, baru kenal namanya, baru tahu. Yang saya kenal apa? Tulisannya. Itu dikutip dari Alkitab, di halaman belakang. Dari situ saya penasaran, terus hati gelisah tapi diem. Lalu jumpa dengan manusia yang bernama Effendi Usman, mungkin pernah ke sini. Tidak bicara juga tentang Aleph Tahu dan Ambarawa, juga tidak bicara. Karena saya penginjil dari seberang, paket yang saya pakai namanya itu ISA. Jadi saya selalu menginjil pakai nama itu. Tapi mental terus gitu. Walaupun pinter bahasa dari sananya, ngajinya bisa, tetap mental. Di bulan Februari kemarin, 2023 ya, berarti baru. Kegelisahan itu muncul. Kayaknya ada yang nggak benar nih dalam ibadah saya gitu kan. Saya ini orang yang dicetuskan karena dosa. Dorong saja katanya. Atau dibohongi oleh setan abis-abisan. Ini kita semua termasuk saya. Lalu di bulan Februari itu saya gelisah tentang nama ini. Di bulan 4 saya ngajar outbound. Dengan peserta ya kurang lebih separuh dari yang hadir di sini. Saya ajak ke sana. Di malam hari saat briefing, saya nggak tahu ada seorang ibu yang tidak saya perintahkan. Karena setiap orang saya kasih waktu 5 menit untuk bicara. Dia lebih dari 15. Tapi saya diam aja gitu loh. Yang lain saya stop, ini saya diam aja. Lalu dikomplain, saya bilang, Anda sebagai moderator nggak boleh gitu. Jangan bawa nama-nama itu. Itu di kami kita nggak pakai itu. Itu sesat itu katanya. Tapi semakin dibilang sesat, saya makin beranjak terus kan. Nah tiba sampai hari-hari ini, Agustus tanggal 17. Ada berita pasukan Ambarawa mau ke Jakarta. Nggak dikasih tahu mau ngapain, pokoknya mau datang, ada semacam seminar. Saya tanya, di mana? Di daerah sini, saya kejar. Ternyata di sela-sela acara itu ada baptis pembaruan. Yang saya juga dengan Papi Lukas sebenarnya udah ngobrol via WhatsApp. Ketika saya bilang cerita ABCD harus ada baptis pembaruan, di mana ayatnya, saya keep, saya simpen, saya sebar di grup.
Diperkenalkanlah KPI yang ada di Jakarta. Saya orangnya nggak basa-basi, Ibu. To the point, kena ke jantung kalau ngomong. Nggak suka silakan pergi. Waktu ditanya, saya tanya ada siapa? Pendetanya siapa? Perempuan. Nggak jadi saya. Saya nggak jadi mau baptis dengan perempuan, saya bilang. Karena itu baru aja masuk dalam diskusi saya, bolehkah perempuan memimpin? Itu pembahasan itu belum selesai. Lalu ke KPI, pendetanya perempuan, nggak jadi saya tunggu lagi. Kenalah saya sakit gula saya 430, celeng udah kayak gangsing. Begitu di bulan Agustus, berat badan saya turun drastis 10 kilo. Tanggal 17 Pak Yakub datang ke Jakarta. Pendi centil saya, Bang, ada baptisan tuh acara itu, mau ikut nggak? Saya ikut, saya bilang, saya berangkat. Ini saya colek istri saya, mau ikut nggak? Saya bilang, baptis. Wah, saya udah terima dulu nggak apa-apa, saya ikut aja katanya. Berangkatlah saya ke sana, saya baptis di sana. Ada 4 orang. Berikut yang pemilik rumah, istri hanya ngeliatin. Saya biasa ngikutin channel yang namanya Bapak Erastus Sabdono. Sebut aja namanya nggak apa-apa, saya nggak takut kok. Ya. Terus channel itu, tapi ketika saya mengenal nama Yahweh berubah. Ada teman saya bilang, kalau kau mau pandai bahasa Ibrani, klik channelnya Lukas Sutrisno. Ternyata selidik demi selidik, dia ini pernah ngikutin. Tapi dia nggak mau cerita sama orang lain, karena saya biasa dekat sama dia buka. Ya setelah, jadi dari channel itu loh saya dapat pengetahuan tentang pengajaran nama Tuhan yang benar. Ya sampai hari ini pun, waktu di Jakarta, saya berangkat ke sini, tolong jangan cerita sama Pak Yakub kalau kita mau baptis. Saya ngajak baptis istri saya, tujuan saya Alef Tau saya bilang, bukannya Ambarawa. Tapi karena mendarat pertama duluan di sana, saya disentil sama Pak Yakub. Karena membahas, lagi duduk bahas nama. Karena istri saya juga kritis, suka nanya sama pendeta yang sama dengan aliran Bapak Yahweh, tapi dia belum dibaptis. Saya tanya, bagaimana kamu bisa sentil dia kalau kamu masih diam di tempat yang lama? Akhirnya berangkat ke sini. Berangkat ke sini, sebenarnya jujur istri saya ini Lina mau dibaptisnya di sini. Jadi satu saya di Ambarawa, satu di Alef Tau, biar kenal dua-duanya. Tapi Pak Yakub todong duluan. Dibaptis dalam nama saya, jam 1 persis siang hari sedang panas-panasnya. Pak Yakub masuk ke ruangan ganti baju, mau kemana Pak? Mau baptis katanya. Kita nggak bisa nolak, berangkatlah, padahal saya mau di sini. Hari ini sebenarnya. Itulah cerita saya sampai di sini. Ya kalau diceritakan tidak selesai banyak karena panggilan saya menginjil. Ya, saya pernah keliling Jogja, daerah Wates yang dingin saya pernah diam di sana. Kurang lebih itu Bapak Ibu kesaksian yang saya berikan, jadi bukan membanggakan diri, tapi memberikan sebuah strum atau power yang kuat kepada teman-teman dimanapun kita berada. Itulah yang saya rasakan, ada satu kegelisahan, saya orang bergereja yang ikut kumpul, tapi ternyata ilmu saya tetap nggak tahu gitu loh. Membaca teks tapi tidak ngerti. Nah begitu dibongkar dengan nama yang ajaib ini, saya ngelihat ke bawah itu seperti payung, jamur yang menutupi seekor semut. Jadi nggak ada rasa takutnya gitu. Ya kan dicela di apa saya tetap ketawa. Baik, kurang lebih seperti itu, nanti saya serahkan kepada istri saya. Silakan beri kemuliaan kepada Bapak Yahweh. Silakan. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, haleluya. Puji syukur kepada Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Saya mau sampaikan sedikit saja karena sudah diceritakan sama suami saya. Pertama kali saya mendengar dan mengetahui nama Yeshua HaMashiach, dan nama Allah itu bukan disebut Allah tapi Bapa. Di tahun 2006. Dan ketika saya mendengar itu, saya tidak komplain apa-apa. Tapi saya masukin ke pikiran saya dan mulai hari itu saya pakai nama itu. Tapi karena terbatasnya kesempatan, waktu itu koordinator doa saya yang menyatakan itu, kasih tahu, tetapi karena keterbatasan kesempatannya,
nggak sampai mendengar kalau Bapak itu namanya Yahweh. Nah, setelah begitu lama, saya tetap secara pribadi pakai nama Yeshua Hamasya kalau doa. Terus tuh Allah itu panggilnya Bapak, nggak panggil Allah. Bahkan di pujian mimbar pun saya ganti. Kalau tulisnya Allah, saya pakai Bapak. Kalau Yesus, saya pakainya Yeshua Hamasya untuk pribadi saya. Dan saya berusaha kalau di komunitas kecil saya pakai itu. Tapi kalau yang besar enggak gitu. Terus saya kebaktian di salah satu gereja di Jakarta yang besar, saya nggak perlu sebut. Nah, saya melayani juga di situ. Kira-kira saya dari tahun 1997 dibaptis bulan 8 sampai 2020. Nah, begitu sekian puluh tahun. Terus saya kenal nama Bapak Yahweh itu di tahun 2022, belum lama. Nah, setelah itu sering mendengar ya, seperti yang suami saya ceritakan di YouTube, Dedi, Papi Lukas ya, saya dengar terus dan akhirnya suami saya dibaptis dan saya tidak seperti orang-orang biasa kalau udah pakai nama Yeshua Hamasya, sudah pakai Bapak Yahweh, sudah baptisnya enggak usah gitu loh. Ya, sama aja, yang penting namanya benar gitu. Itu pikiran saya. Terus sering dikasih tahu, loh kalau nanti kembali ke surga, stempelnya salah gimana? Namanya salah, terus masuknya di mana gitu loh. Nah, terus tanya lagi, mau dibaptis enggak? Terus saya bilangin, waktu diceritakan waktu dia baptis, saya juga bingung gitu loh. Saya cuma menemani saja. Terus si Dedi kok nggak nanya ya, istrinya mau dibaptis nggak gitu, diem aja gitu loh. Terus ya sudah lewat. Akhirnya ditanya-tanya terus, saya berdoa, Bapak Yahweh, tolong kasih pengertian kepada saya kalau saya harus dibaptis pembaruan gitu. Akhirnya ditanya-tanya terus dan didengar-dengar terus logos yaitu firman Tuhan itu begitu terus ini mendengung di hati saya dan akhirnya Yahweh kasih di dalam hati saya kesempatan. Nah, saya ambil kalau kesempatan itu ada, saya akan baptis pembaruan. Dan puji Tuhan, begitu singkat cerita, saya nggak usah ceritakan karena sudah diceritakan tadi. Yes, saya baptis kemarin, terima baptis pembaruan di kolam renang Bawang Putih kalau nggak salah ya. Nah, itu aja singkat ceritanya. Yang saya mau saksikan sedikit atau saya mau tambahkan, jangan salah, kita kadang-kadang salah pengertian gitu loh. Kalau kita sudah pakai nama Yeshua Hamasya, terus panggil nama Bapak Yahweh, selesai. Tapi ada yang penting, baptis pembaruan. Dan saya juga nggak tahu, saya dikasih beban untuk bertanya dan mengingatkan kalau baptis pembaruan itu sangat penting. Karena disitulah kita dinyatakan sah dan nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Nah, kalau kita sudah sebut nama Yeshua Hamasya, Bapak Yahweh, tapi capnya salah, namanya salah, kita nggak akan masuknya kemana, ke pintu mana, Bapak Yahweh yang mana ini gitu. Ya kan, itu aja sih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, shalom, makasih.